Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Sasti dari Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah flowchart penjualan. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin memberitahu terlebih dahulu menggunakan simbol apa saja saya membuat flowchart ini. Nah, yang pertama ini kita menggunakan simbol terminator yang dimana yang fungsinya itu sebagai awalan atau akhiran dalam suatu program. Nah, yang kedua kita menggunakan flow. Ini tuh berfungsi sebagai untuk menggabungkan simbol satu dengan simbol yang lainnya. Nah, untuk yang ini kita menggunakan simbol proses yang dimana simbol ini digunakan untuk suatu proses yang dilakukan oleh program. Jadi kalau kita mau memproses apapun, kita menggunakan simbol ini. Nah, ke bawahnya juga sama. Nah, untuk simbol ini kita menggunakan simbol yang lain atau decision, yang dimana fungsi simbol ini itu sebagai simbol yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, antara jawaban iya atau tidak. Nah, untuk ini kita menggunakan simbol input atau output, yang dimana simbol ini berfungsi sebagai proses input atau output pada suatu program. Nah, ke bawahnya kita juga sama menggunakan simbol-simbol yang sudah saya jelaskan. Dan sini juga kita menggunakan simbol terminator, yang dimana saya tadi bilang simbol ini tuh sebagai awalan atau akhiran dalam suatu program. Nah, lanjut kita langsung ke studi kasus. Nah, studi kasusnya yaitu toko ada dua barang. Barang A 5.000 untuk anggota dan 15.000 untuk non anggota. Nah, barang B 20.000 untuk anggota dan 70.000 untuk non anggota. Jika nominal belanja anggota lebih dari 150, maka mendapatkan diskon 10%. Dan jika non anggota lebih dari 300, maka mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, kita langsung mulai dari sini. Nah, untuk prosesnya yaitu ada daftar harga A 5.000 dan non anggota 15.000. Harga B 20.000 untuk anggota dan 70.000 untuk non anggota. Nah, lalu di sini customer memilih barang yang akan dibeli. Lalu customer memberikan barang ke kasir untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, di sini apakah customer mempunyai kartu keanggotaan? Jika iya, kasir menginput pembelian anggota lalu memproses total belanja anggota. Nah, setelah diproses, lalu apakah total harga belanjaan lebih dari 150? Jika iya, pembelian mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan jika tidak, maka customer atau pembelian tidak mendapatkan diskon 10%. Jika iya, kita lanjut ke sini dan sistem akan menampilkan total harga bayar. Nah, setelah itu customer membayar total belanjaan, lalu tampilkan bukti pembayaran dan selesai. Nah, terus untuk studi kasus yang B juga masih sama. Di sini customer memilih barang yang akan dibeli. Customer memberikan barang ke kasir untuk melakukan pembayaran. Lalu, apakah customer mempunyai kartu keanggotaan? Jika tidak, maka kasir menginput pembelian non anggota. Nah, lalu memproses total belanjaan non anggota. Dan di sini apabila total harga belanja lebih dari 300, jika iya, maka pembelian mendapatkan diskon sebesar 10%. Dan jika tidak, maka customer ataupun pembelian tidak mendapatkan diskon 10 besar. Nah, jika iya, kita lanjut ke sini. Lalu sistem akan menampilkan total harga bayar. Nah, setelah menampilkan, customer membayar total belanjaan. Nah, setelah itu
baru kita tampilkan kembali bukti pembayarannya dan selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.